Yang kedua, yang ini adalah pilih-pilih di yang ini itu sebenarnya untuk tidak ditentukan diri sampaikan di tadi nanti kita akan buat kontainer yang kita terima itu supaya kegiatan kami tadi di mana sekitar semuanya di rumah dan kita sekarang diskusi kita membawa aktivistik ya Tuhan. Alhamdulillah. Kita melihat ya, jangan sampai timas-timas yang dikali di sekitar zaman dulu. Ya karena kita harus ingatkan. Ya, dimulai dari sekarang, dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Halo teman-teman Kota Makassar, bagaimana bisa diterima suara saya? Halo, bisa tes? Halo, halo, Ya, bisa ya, bagus tes ya. dulu. Bagus ya. Ya. Mau tanya Jelas, apakah ya. Kota Makassar punya yel-yel? Prof. Sukri. Punya yel-yel dan punya video? Bisa kan? Nanti kalah dengan saya tahu. Ya,
Ya, Pak. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Ya. Ya, mari kita lihat. Apa mengasal? Suara mana?
Cek, cek. Baik, mohon izin Bapak Ibu, dari Zoom terlihat masih banyak kursi yang kosong. Bapak Ibu mungkin boleh mengisi, tidak ada kursi yang kosong. Jadi Bapak Ibu yang melihat di depannya masih kosong, boleh berpindah. Dan yang di belakang kami undang untuk boleh maju ke depan. Jadi tidak ada yang mengisi kursi paling belakang. Dan kami undang Bapak Ibu boleh mengisi kursi yang masih kosong di depan. Jadi dipenuhkan dulu baru mencari kursi yang kosong. Mohon izin. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu boleh mengisi kursi yang masih kosong. Suaranya bergema, Pak. Sekali lagi kami undang sekali lagi Bapak Ibu yang melihat kursi kosong di depannya boleh berpindah untuk mengisi kursi kosong.
Selamat datang di Makassar, kota yang tumbuh bersama semangat kolaborasi menuju hidup yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Kota Sehat adalah wujud nyata gotong royong lintas sektor melalui 9 tatanan pembangunan wilayah yang sehat dan inklusif. Tatanan kehidupan Selamat datang di Makassar, kota yang tumbuh bersama semangat kolaborasi menuju hidup yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Kota Sehat adalah wujud nyata gotong royong lintas sektor melalui 9 tatanan pembangunan wilayah yang sehat dan inklusif. Tatanan kehidupan sehat mandiri melalui layanan kesehatan gratis, penyuluhan narkoba, edukasi gizi, kelas ibu hamil, aksi penanganan stunting, serta pelayanan dokter otak, Makassar mengajak warganya menjadi pelaku utama dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Tatanan permukiman dan fasilitas umum. Dari perluasan sambungan air, normalisasi drainase, hingga taman ramah anak dan difabel, Makassar menghadirkan permukiman yang bersih, aman, dan manusiawi. Tatanan satuan pendidikan. Penguatan UKS, sekolah ramah anak, dan edukasi kesehatan dijalankan di berbagai sekolah. Bus sekolah gratis juga disiapkan untuk menjamin akses pendidikan yang sehat dan inklusif. Tatanan pasar. Pasar-pasar tradisional dibenahi melalui penerapan standar kebersihan dan pembayaran digital berbasis QRIS. Makassar menghadirkan ruang ekonomi yang sehat, tertib, dan modern. Tatanan industri dan perkantoran. Makassar mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif melalui digitalisasi layanan, pemantauan usaha, dan pengawasan lingkungan. Perluasan jaminan sosial bagi pekerja menjadi bagian dari cita besar menuju kota sejahtera. Tatanan pariwisata. Destinasi wisata terus dikembangkan secara sehat, bersih, dan ramah inklusi. Ekowisata kanal, taman kota, dan kampung wisata jadi wajah baru Makassar yang mengangkat ekonomi kreatif dan budaya lokal. Tatanan transportasi dan tertib lalu lintas. Transportasi publik dibenahi lewat kendaraan layak jalan, terminal go digital, dan akses mobilitas yang aman dan efisien, menjadikan pergerakan warga lebih nyaman dan sehat. Tatanan perlindungan sosial. Dari ambulans gratis, penyaluan 800 ton beras, hingga layanan trauma center dan perlindungan kelompok rentan, Makassar hadir untuk semua lapisan masyarakat. Tatanan pencegahan dan penanggulangan bencana. Makassar membangun kesiapsiagaan sejak dini melalui edukasi, simulasi, dan gerakan Jumat Bersih yang menjadi bagian penting budaya hidup sehat warga Kota Makassar. Semua diintegrasikan dalam Lontara Plus, super apps Kota Makassar untuk layanan publik, pengaduan, kesehatan, dan partisipasi warga. Kota Sehat adalah hasil kerjasama, partisipasi masyarakat, dan komitmen semua pihak. Makassar terus bergerak, menata kota, dan menjaga warganya. Kota Sehat bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang mewujudkan keadilan, berkelanjutan, dan kesejahteraan bagi semua. Bersama warga, pemerintah, dan semua elemen, Makassar menuju Swastisa Bawistara 2025. Sehat kotanya, sejahtera warganya.
Kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Makassar beserta Ketua Forum Kota Sehat Kota Makassar, Bu Haja Melinda Aksa. Dan jadwal kegiatan kita saat ini diatur untuk waktu Indonesia Barat, yang mana untuk di Kota Makassar telah menunjukkan 10:11 lewat. Semoga hal tersebut tidak mengurangi antusias dari Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan verifikasi lanjutan pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan jadwal kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama itu persiapan tim pembina dan kabupaten kota, kemudian pengantar maksud dan tujuan oleh tim verifikasi pusat, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, kemudian pengantar oleh tim pembina provinsi, selanjutnya presentasi keberhasilan dan hambatan penyelenggaraan oleh kepala daerah didampingi oleh tim pembina kabupaten kota dan forum kabupaten kota. Kemudian pendalaman hasil verifikasi dokumen dalam bentuk SGD kepada tim pembina kabupaten kota, forum, Forkom, Pokja, dan tata cara perbaikan dokumen melalui aplikasi Sipanta. Selanjutnya penandatanganan berita acara dan closing statement, kemudian yang terakhir penutup. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Wali Kota yang saya hormati beserta para jajaran, mari kita membuka acara kita di siang hari ini dengan mengucap basmalah. Selanjutnya saya serahkan kepada tim verifikasi pusat untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu-Ibu yang hadir. Perkenalkan saya selaku moderator sesi Rinda Nugra ini mengucapkan selamat datang pada acara verifikasi lanjutan dokumen Kabupaten Kota Sehat yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya kita bersama untuk memastikan kelengkapan dan kualitas dokumen sebagai landasan pencapaian Swastika Utara. Pada kesempatan ini kami merasa terhormat atas kehadiran Bapak Wali Kota Makassar, yaitu Bapak Alfi Arifudin SH, yang nantinya akan memberikan paparan capaian indikator prioritas standar pelayanan minimal (SDM) dan inovasinya di daerah Kota Makassar. Mengacu kepada agenda yang telah disampaikan sebelumnya, rangkaian acara kita akan dimulai dengan sambutan dari PLT Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, dan nantinya juga setelah itu akan dilanjutkan oleh tim pembina dari provinsi untuk memberikan beberapa pengantar. Setelah itu nanti juga akan dibawakan kabupaten oleh Kota Makassar untuk membawakan beberapa keberhasilan dan hambatan penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat dari Bapak Wali Kota Makassar. Kami persilakan untuk tim admin untuk sambutan PLT Dirjen P2P Kementerian Kesehatan untuk ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Yang terhormat para gubernur di seluruh Indonesia beserta jajaran, para bupati wali kota di seluruh Indonesia beserta jajaran,
Ketua Forum Nasional Kabupaten Kota Sehat, Tim Verifikasi Kabupaten Kota Sehat di tingkat pusat. Salam sehat. Selamat bergabung dalam acara verifikasi lanjutan penghargaan Swastisaba tahun 2020. Walaupun pada kesempatan ini agak berbeda karena dilaksanakan secara virtual saja. Namun kami sangat meyakini tidak akan mengurangi makna dari maksud dan tujuan kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi-tinggi, serta selamat kepada Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, beserta seluruh jajaran, atas partisipasi aktif dan sangat baik dalam mengikuti serangkaian proses penilaian penghargaan Swastisaba tahun 2020 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun gagal. Tahun penghargaan sekaligus perayaan bagi Bapak Ibu yang telah berhasil menyelenggarakan kabupaten. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu dalam upaya memenuhi persyaratan penghargaan Swastisaba tahun 2020 yang cukup berbeda dari 10 kali penyelenggaraan sebelumnya. Karena kita melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan sebagai respon kami terhadap dinamika situasi global, serta kebijakan pembangunan nasional serta semangat transformasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, saat ini kita telah sampai pada tahap verifikasi lanjutan. Di mana dalam tahapan ini, tim verifikasi pusat akan melakukan pendalaman dari hasil verifikasi dokumen yang telah Bapak Ibu kirim. Mohon Bapak Ibu dapat memberikan penjelasan sebaik-baik, sehingga didapatkan pemahaman yang sama, serta menyampaikan perbaikan data maupun bukti dukung melalui sistem informasi pantau Kabupaten Kota Sehat atau yang biasa kita sebut dengan SIPAN. Hasil verifikasi merupakan hak sepenuhnya dari tim verifikasi. Sehingga apapun hasilnya mohon dapat diterima dengan lapang dada. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para tim verifikasi. Penghargaan Kabupaten Kota Sehat tahun 2025 yang telah bekerja keras secara independen dan berkomitmen menyelesaikan verifikasi dokumen, dan kami berharap tetap semangat serta senantiasa sehat untuk tahapan verifikasi selanjutnya. Selamat berproses pendalaman verifikasi, kiranya Tuhan memberkahi dan meridhoi upaya kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah itu kami persilakan, kita akan mendengarkan pengantar dari tim pembina Provinsi Sulawesi Selatan. Ini persilakan tim pembina Provinsi. Terima kasih banyak. Saya akan membawakan Sehat tingkat nasional 2020. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar serta verifikasi lanjutan Kabupaten Kota Sehat beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang terhormat tim verifikasi lanjutan Kabupaten Kota Sehat tingkat pusat. Yang terhormat tim pembina Kabupaten Kota Sehat Kota Makassar. Yang terhormat Forum Kabupaten Kota Sehat Kota Makassar serta para undangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua.
memanjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini dapat melaksanakan penilaian verifikasi lanjutan Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional tahun 2000. Bapak Ibu yang saya hormati, program Kabupaten Kota Sehat ini merupakan upaya kolaboratif lintas sektor untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat. Keberhasilan program ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan kesehatan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Penyelenggaraan KKS ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan sebuah komitmen nyata untuk mewujudkan kondisi di mana suatu daerah, baik kabupaten maupun kota, memiliki lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat gali dan beraktivitas. Melalui verifikasi penyelenggaraan Kabupaten Kota ini, kita berharap dapat mengidentifikasi capaian dan tantangan yang dihadapi di setiap kabupaten kota. Hasil verifikasi lanjutan ini yang menjadi acuan penting bagi kita dalam menyusun strategi dan kebijakan yang lebih efektif dan terarah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada tim pembina KKS dan forum KKS Kota Makassar yang telah mengirim dokumen KKS-nya untuk mengikuti penilaian verifikasi Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional tahun 2025 dengan kategori kinerja. Semoga dalam kategori ini untuk selanjutnya akan bisa ditingkatkan ke taraf lebih tinggi. Kami selaku tim pembina KKS Provinsi Sulawesi Selatan selalu mendukung, mengawal, dan melakukan pembinaan secara terus-menerus. Dan semoga kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas yang selama ini telah dilakukan oleh tim pembina dan forum KKS Kabupaten Kota di Provinsi Selatan dapat membuahkan hasil serta dapat meraih penghargaan Sakti Sabah. Bapak Ibu yang saya hormati, besar harapan kami semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang terbaik dalam pelaksanaan verifikasi tingkat nasional tahun 2025. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menjadikan verifikasi lanjutan ini sebagai momentum evaluasi dan motivasi agar Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh provinsi yang unggul dalam mewujudkan potensi kota sehat yang berdaya saing di tingkat nasional. Tak luput juga saya sebagai mewakili tim pembina KKS Provinsi Sulawesi Selatan berterima kasih kepada tim verifikasi pusat yang telah meluangkan waktunya dalam melaksanakan verifikasi yang membutuhkan waktu yang cukup yang banyak untuk memverifikasi dokumen yang ada pada Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini membawa berkah dan senantiasa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim pembina provinsi yang telah melakukan kata. Kemudian kami
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, khusus untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Insinyur Restuardi Daud MSC, yang saya hormati PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Gigi Murti Utami, beserta para tim verifikasi pusat Kota Sehat. Yang saya hormati siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Insinyur Restuardi Daud MSc. Yang saya hormati PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Gigi Murti Utami, beserta para tim verifikasi pusat Kota Sehat. Yang saya hormati Pembina Kota Sehat Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Amrul Sos. Yang saya hormati Ketua Forum Kota Sehat Kota Makassar, Bu Haja Melinda Aksa. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku penanggung jawab Kota Sehat. Yang saya hormati Pembina Forum Kota Sehat, Bapak Dr. Nur Bahri Nur MSc. Yang saya hormati Ketua Tim Pembina Kota Sehat, Kepala Bapeda Kota Makassar. Yang saya hormati para pengurus Forum Kota Sehat Kota Makassar. Yang saya hormati para SKPD, para camat Kota Makassar, serta hadirin hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya, Munafri Arifudin, Wali Kota Makassar, memaparkan profil Kota Makassar untuk menjadi kota sehat. Kita mulai di slide yang pertama, melihat profil Kota Makassar. Kota Makassar ini adalah 3 dari 1 kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 199,3 km dan dengan demografi 1,474393 juta jiwa dengan 15 kecamatan dan 153 kelurahan. 9 tatanan kota sehat Kota Makassar. Yang pertama, kehidupan sehat mandiri. 2, pemukiman dan fasilitas umum. 3, satuan pendidikan. 4, pasar. 5, perkantoran dan perindustrian. 6, pariwisata. 7, transportasi dan tertib lalu lintas. 8, perlindungan sosial. Dan 9, penanggulangan bencana. Tatanan kehidupan sehat mandiri ada 29 indikator dengan capaian 81%. Angka harapan hidup di tahun 2023 72,68 dan di tahun 2024 menjadi 72,78. Prevalensi stunting di tahun 2023 kita ada di angka 3,14 dan di tahun 2024 berada di angka 3,12. Dan penemuan kasus TBC
dari tahun 2023 sebesar 45,59% dan di tahun 2024 kenaikannya sangat signifikan ke 122,52%. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, yaitu di Kota Makassar telah menghadirkan Posyandu Era Baru dan pemenuhan pemberian makanan tambahan lokal pada ibu yang kekurangan energi kronik, kekurangan energi kronik dan balita. 3, gerakan bayi di bawah 2 tahun membaca buku kesehatan ibu dan anak. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di 47 puskesmas yang terakreditasi dan integrasi layanan primer. Layanan kesehatan Dr. Rota on call 24 jam sehingga armada ini akan berada di Kota Makassar untuk siap memberikan layanan full selama 24 jam dan pelayanan kesehatan dokter spesial yang berada di pulau-pulau yang berada di Kota Makassar. Kami punya pulau beberapa di Kota Makassar ini yang diakses dan memberikan pelayanan khusus di wilayah pulau dengan hadirnya beberapa dokter spesialis yang ada di sana. Penurunan dan penanganan stunting kolaborasi dengan multi sektor seperti di Kementerian Agama, terus ada CSR dan NGO dalam pemberian bantuan makanan tambahan, juga memasifkan program gerakan orang tua cegah stunting, dan dalam proses monitoring evaluasi ini kita menyasar program stunting dengan by name by address yang harus diintervensi secara langsung yang melibatkan seluruh unsur elemen pemerintahan dari tingkat kota sampai ke tingkat kelurahan. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, yaitu dengan membentuk forum multisektoral eliminasi TBC, penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik Pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas TB, hipertensi, dan DM. Posbindu di 153 kelurahan, senam porlanis setiap pekan pada 47 puskesmas yang ada, dan juga ada mobile lab Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang akan memberikan intervensi di beberapa wilayah yang ada di kelurahan-kelurahan Kota Makassar ini. Berikutnya, mobile lab untuk meningkatkan keamanan pangan segar yang beredar dan dikonsumsi masyarakat dengan melakukan pengujian langsung di lapangan, sehingga ingredients makanan atau bahan-bahan yang akan dikonsumsi bisa terjaga dengan melakukan uji lab langsung di tempat. Mobil laboratorium keliling ini juga bertujuan untuk meningkatkan frekuensi dan jangkauan pengawasan serta mempercepat respon terhadap potensi masalah keamanan pangan. 2. Pemukiman dan fasilitas umum dengan 22 indikator dengan capaian 81%. Indikatornya indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 kami berada di angka 57,53 dan di tahun 2024 kami berada di angka 61,41. Sanitasi aman di tahun 2023 kami berada di angka 4,56% dan di tahun 2024 kami berada di angka 8,45%. Peningkatannya sangat signifikan. Dan indikator berikutnya adanya regulasi terkait air limbah domestik dan dokumen perencanaan sistem pengelolaan sistem strategi sanitasi perkotaan dan atau rencana induk sistem pengelolaan ALD. Dengan hadirnya Perda nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan air limbah domestik Kota Makassar dan Perwali nomor 40
33 tahun 2024 tentang rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman yang ada di Kota Makassar tahun 2024-2028. Sama halnya dengan tahun 2024, Perda dan Perwali ini juga masih berlaku sampai hari ini. Inovasi terkait air limbah domestik yaitu pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL Losari yang mempunyai kapasitas sebanyak 16.000 meter kubik per hari dengan melayani 14.000 sambungan rumah dan panjang jaringan perpipaan air limbah sepanjang 96 km. IPAL Losari terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga yang bertujuan untuk mengelola air limbah domestik agar ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas air tanah dan air baku, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar setiap tahunnya dimulai dari tahun ini melalui APBD Kota Makassar melakukan 1.000 sambungan rumah per tahun secara progresif. Inovasi penanganan wilayah kumuh, pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan program RIS, Revitalizing Informal Settlement and Their Environment, yaitu kolaborasi Indonesia dan Australia untuk mengatasi masalah pemukiman kumuh di Kota Makassar yang berjalan dengan sangat baik. Dan mudah-mudahan tahun ini punya kesempatan untuk melanjutkan di beberapa wilayah yang ada dan kerjasama dengan pemerintah Australia terus bisa berlanjut. Ketiga, satuan pendidikan dengan 11 indikator dan capaian di angka 95%. Keberadaan regulasi daerah tentang pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah atau madrasah UKS 2023 dan 2024 semuanya ada. Inspeksi kesehatan lingkungan tahun 2023 sebesar 30,88% dan di tahun 2024 meningkat ke 83,88%. Sekolah Adiwiyata tahun 2023 kita ada di angka 321 dan di tahun 2024 kita berada di angka 334. Dan di Kota Makassar ada sekolah yang menjadi pemenang penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat nasional yaitu UPT SPF SD Negeri Rapocini Kota Makassar. Dan inovasi podcast terkait persiapan Sekolah Adiwiyata bersama tim Kementerian dan Lingkungan Hidup serta Kehutanan. Inspeksi kesehatan lingkungan sekolah dipantau dari kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kondisi lingkungan sekolah untuk memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta mencegah penyebaran penyakit di sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar secara berkala. Pasar 13 indikator dengan capaian 88%. Indikator pertama, kawasan tanpa rokok di tahun 2023 38% dan meningkat di tahun 2024 55%. Fasilitas ruang ASI di tahun 2023 67% dan di tahun 2024 72%. Pasar yang menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja 50% di tahun 2023 dan 83% di tahun 2024. Persentase pasar melakukan pengawasan internal terkait kesehatan di tahun 2023 senilai 100% juga tetap 100% di tahun 2024. Pengelolaan limbah cair tahun 2023 dikelola 11% dan tahun 2024 sudah mencapai angka 33%. Pasar melakukan pengawasan internal terkait kesehatan. Hampir semua pasar dilakukan pengawasan bahan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, dan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan secara berkala.
Pasar yang menerapkan kawasan tanpa rokok ada 5 pasar yang ada di Kota Makassar, yaitu Pasar Maricaya, Pasar Panakukang, Pasar Sentral, Pasar Butung, dan Pasar Sawah. Juga pasar-pasar yang membuat pengelolaan sampah 3R, yaitu Pasar Maricaya, Pasar Panakukang, Pasar Pabaeng-Baeng, dan Pasar Sambung Jawa. 5. Tatanan perkantoran dan perindustrian. Ada 11 indikator dengan capaian 86%, industri kecil dan menengah tahun 2023 100% dan 2024 juga 100%, pembinaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja sama 2023-2024 dengan capaian 100%, pembinaan pos UKK 2023-2024 sama 100%, dan kawasan tanpa rokok di tempat kerja dengan capaian 2023-2024 dengan 100%. Ruang pelayanan tempat bermain anak dan ruang laktasi di Mall Pelayanan Publik Kota Makassar juga menjadi bagian dari tatanan perkantoran dan perindustrian. Tatanan berikutnya pembinaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja di Kota Makassar yang memberikan beberapa jaminan-jaminan kesehatan kerja pada masyarakat yang ada di Kota Makassar. Pemantauan kawasan tanpa rokok di perusahaan atau tempat kerja menjadi perhatian yang sangat detail dari pemerintah kepada tempat-tempat yang dijadikan kawasan usaha untuk dijadikan kawasan bebas rokok. Yaitu pariwisata dengan 12 indikator dengan capaian 85%. Regulasi kami punya regulasi daerah tentang pariwisata dan masih berlaku di 2023-2024. Presentasi sertifikat layak sehat kami ada di 2023 dan 2024. Daya tarik wisata yang menyediakan asuransi inklusif tahun 2023 belum ada, alhamdulillah tahun 2024 sudah ada. DTW yang pengelolaan sampah mandiri tahun 2023 ada, di tahun 2024 juga masih ada. Tahun 2023 kawasan ekowisata mangrove Lantebung masuk ke dalam kategori 75 desa terbaik di Indonesia. Dan tahun 2024 di Kota Makassar ada 4 desa wisata yang menerima penghargaan pada Anugerah Desa Wisata tahun 2024. Sertifikat Desa Wisata Kota Makassar tahun 2024 yaitu Desa Wisata Pantai Biru, Desa Wisata Pulau Lanjukang, Desa Wisata Pulau Lelai, dan Desa Wisata Pulau Samalona. Yang ketujuh, transportasi dan tertib lalu lintas dengan 11 indikator dengan capaian 86%. Kendaraan umum yang layak jalan tahun 2023 91,3%, tahun 2024 86,7%. Penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dari 7,6% di tahun 2023 dan 7% di tahun 2024. Terminal yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2023 ada 83,6% dan tahun 2024 89%. Angkutan umum yang memiliki blue atau bukti lulus uji elektronik tahun 2023 91,30% dan tahun 2024 86,70%. Kota Makassar telah memasang CCTV sebanyak 243 yang tersebar di seluruh penjuru Kota Makassar yang bertujuan untuk memantau lalu lintas di Kota Makassar dan memantau kondisi keadaan yang ada di beberapa wilayah Kota Makassar. Berikutnya, terminal
yang memiliki syarat kesehatan, terminal daya memiliki sarana sanitasi bersih yang berfungsi untuk masyarakat, tersedia akses cuci tangan, lingkungan bersih, tempat sampah yang dikelola, penerapan kawasan tanpa rokok, adanya ruang terbuka hijau, dan di setiap bulan melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan terminal daya supaya terlihat bersih dan rapi di kawasan terminal. Pengawasan dan penindakan terhadap emisi gas buangan kendaraan tahun 2023-2024 bekerja sama dengan bengkel resmi PT Astra International Tbk atau bengkel Daihatsu. Inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar dengan mengoperasikan bus sekolah gratis yang diperuntukkan untuk pelajar yang bertujuan untuk beban transportasi keluarga dan mendukung akses pendidikan. Yang kedelapan, tatanan yang kedelapan adalah perlindungan sosial dengan 13 indikator capaian 82%, yaitu adanya peraturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Yang berikutnya, angka kriminalitas tahun 2023 sebanyak 243 kasus, dan di tahun 2024 menurun menjadi 131 kasus. PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial tahun 2023 83,73%, tahun 2024 29,36%. Peraturan daerah penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Perda nomor 6 tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Perda nomor 8 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. UPT PPA Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Puspaga Pusat Pembelajaran Keluarga bagi korban kekerasan, Rumah Aman bagi korban kekerasan. Inovasi yang dilaksanakan terkait dengan perlindungan dengan kekerasan anak yaitu membuat rumah penampungan dan trauma center yang merupakan pusat aktivitas edukasi pembinaan moral dan spiritual bagi anak-anak korban kekerasan dan anak jalanan di Kota Makassar. Dan juga hadirnya kampung siaga bencana yang meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Dan yang ke-9, penanggulangan bencana dengan 14 indikator dengan capaian 82%. Adanya dokumen kajian risiko bencana tahun 2023 tidak ada, tahun 2024 sudah ada 75. Adanya tim reaksi cepat yang dilaksanakan sebelumnya tidak ada di tahun 2023, tahun 2024 sudah ada 100. Wilayah tangguh bencana tahun 2023 ada 100 dan juga tetap 100 di tahun 2024. Adanya forum pengurangan risiko bencana sama di tahun 2023 dengan angka 50 dan tahun 2024 di angka 50. Adanya dokumen kajian risiko bencana, dokumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko bencana di suatu wilayah, serta merumuskan langkah-langkah mitigasi dan kesiapan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif bencana tersebut. Forum risiko bencana meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan membentuk forum yang kuat dan responsif dalam upaya mengurangi dampak bencana. Inovasi terkait dengan penanggulangan bencana yaitu Salama Sahabat Anak lewat afirmasi tentang bencana alam merupakan edukasi kesiapsiagaan bencana dengan metode Hypnoshield serta bertujuan untuk membantu anak memahami kondisi darurat secara aman dan menyenangkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah pemaparan dari Kota Makassar untuk menjadi kota yang sehat. Terima kasih atas perhatian. Selamat
siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi, Forum, dan Pokja. Mohon keterdiaannya semua pihak untuk aktif memberikan masukan untuk nantinya. Tapi sebelumnya kita mohon izin dulu untuk membawakan kepada Ibu Marlina Wahyu itu, kami persilakan untuk membacakan hasil pendalaman verifikasi dokumen Kabupaten Kota Sehat untuk Kota Makassar. Kami persilakan Ibu Marlina. Tidaknya, Bapak Ibu, mohon izin apakah suara saya terdengar? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Marlina Roli dari tim verifikator pusat. Mohon maaf belum dapat membuka kamera karena ada kendala dalam laptop yang kami gunakan. Baik, izin menyampaikan beberapa catatan dari verifikator pusat untuk Kota Makassar bahwa masih terdapat 32 indikator dalam pangan yang sebenarnya belum mendapat nilai maksimal begitu, namun masih dapat diperbaiki untuk sama-sama mendapatkan nilai yang maksimal. Yang dari tatanan pertama terkait sehat mandiri, ada indikator prevalensi stunting pada balita, di mana nilai pusat masih 0 dengan catatan keterangannya adalah data tahun 2023 mohon dapat diupdate sesuai dengan SKI 2023 dan tahun 2024 sesuai dengan 2024. Indikator berikutnya terkait angka kesakitan dengue, nilai pusat masih 0 karena data dukung tahun 2023 dan 2024 hanya melampirkan jumlah kasus tanpa melampirkan angka kesakitan dengue. Jadi ini perlu diperbaiki. Kemudian indikator berikutnya terkait prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun, nilai pusat masih 0 dan dengan keterangan mohon dapat dibaca kembali definisi operasional bahwa kasus obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun dengan kategori IMT lebih dari 27 dibagi dengan total penduduk lebih dari 18 tahun dikali 100. Masih di tatanan sehat mandiri, indikator berikutnya terkait persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Ini juga nilai pusat masih 0. Mohon dibaca kembali definisi operasionalnya untuk diperbaiki data dukungnya. Kemudian indikator terkait persentase posyandu aktif di kabupaten kota, nilai pusat masih 0 dengan keterangan ada tidak sesuai jumlah posyandu aktif tahun 2023 dan 2024 data dari dinas dan juga masyarakat dari Direktorat Promosi Kesehatan Kemenkes. Jadi mohon ini dapat diperbaiki yang terjadi. Kemudian indikator berikutnya legislasi ini nilai 50. Dapat dilengkapi data akreditasi pasienkes baik rumah sakit maupun klinik dan juga dilengkapi dengan tangkapan layar aplikasi ya dari user Dinkes. Kita masuk ke tatanan berikutnya terkait tatanan sistem terdapat indikator jumlah data dari Simpan kurang detail. Jadi mohon dapat dilengkapi. Kemudian untuk indikator adanya penyelenggara dan memiliki dokumen SPHS nilai pusat masih 50 karena keterangannya tapi SPAM-nya belum dilegalisasi atau belum ya. Kemudian indikator berikutnya adanya regulasi terkait menerima dan dokumen perencanaan sistem pengelolaan fragmentasi perkotaan dan atau rancangan sistem pengelolaan ini nilai pusat nol karena tidak ada data dalam dokumen pendukung. Berikutnya terkait indikator terdapat instalasi pengolahan lumpur tinja dengan layanan penyedotan lumpur tinja serta tinja operasi.
nilai pusatnya masih 0, keterangannya sama, belum ada data detailnya. Kemudian indikator terdapat instalasi pengolahan air limbah domestik serta tersalin ke rumah tangga juga nilai pusatnya masih 0, data detailnya. Untuk indikator implementasi ketersediaan kemudian ada pelaksanaan pemilahan sampah dan sampah masyarakat dan program pengolahan sampah tingkat desa. Untuk nilai pusat masih 75 karena data bukti belum menunjukkan. Nah ini mungkin bisa dibaca lebih detail lagi agar data detailnya sesuai. Masih di tatanan tertim untuk indikator keberadaan karena di kawasan kepanjangan yang ramah. Sampaikan data detailnya. 2024 disertai dengan dokumentasi foto yang ada keterangan serta bukti pemeliharaan. Kemudian untuk indikator keberadaan tim pembina UKS kota dan tingkat kecamatan, nilai pusatnya masih belum maksimal dengan keterangan tidak melampirkan dokumen rencana kerja dan capaian kegiatannya. Kemudian untuk indikator persentase sekolah madrasah yang telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan, ini nilainya sudah maksimal sebenarnya ya, sudah cukup, namun masih ada kekurangan. Dokumen perlu divalidasi oleh dinas pendidikan, jadi perlu konfirmasi. Nah, untuk tatanan mata, indikator persentase besar seharusnya dari 18 masa masih kurang foto atau dokumentasi serta hasil pemeriksaan pangan dan juga IKL. Data persentase pasar melaksanakan pemeriksaan nilai di tempat kerja tahun terakhir nilai pusatnya masih 50. Pada dokumen tercantum angka kecelakaan kerja di tempat kerja sebanyak 2 kasus di tahun 2023 dan 1 kasus di 2024 sehingga terjadi penurunan kasus. Jadi ini masih ada kesalahan ya atau kekeliruan dalam dokumen karena tidak dikeluarkan oleh Disnaker Trans dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, tatanan perlindungan sosial, indikator angka kriminalitas nilai pusatnya 0 dengan catatannya tidak relevan. Kemudian untuk indikator persentase pelayanan komprehensif yang diberikan kepada perempuan dan tidak kekerasan, nilai pusatnya masih 0 dengan data detailnya belum sesuai karena tidak ada persentase pelayanan komprehensif di tahun 2023 dan 2024. Berikutnya, di tatanan penanggulangan bencana, untuk indikator adanya dokumen kajian risiko bencana yang telah disahkan oleh kepala daerah, nilai pusat masih 20 dengan keterangan dokumen kajian risiko bencananya masih dalam proses. Indikator adanya dokumen rencana penanggulangan bencana telah disahkan oleh kepala daerah, catatannya dokumen yang diupload tidak dapat dibuka Bapak Ibu, jadi perlu upload dokumen RPP-nya dan perdanya.
Kemudian untuk indikator adanya dokumen rencana konstitusi daerah yang telah disahkan pada daerah, ini juga data dukungnya belum dapat termasuk juga untuk indikator adanya kebijakan dan penanggulangan bencana di daerah, data dukung yang diupload tidak ada isinya sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi. Selanjutnya, untuk indikator adanya persediaan logistik untuk kebutuhan dasar yang mencukupi di masing-masing kabupaten kota dalam kesiapsiagaan bencana, nilai pusatnya 50, dengan keterangan Baik. Baik, Bu. Terima kasih. Insya Allah kalau masalah dokumen dan sebagainya memang kalau ada yang belum tercantum kami akan perbaiki. Tapi kalau masalah penilaian yang misalnya yang 25 dari pusat, sedangkan kami mungkin cantumkan 50 atau 75, itu akan kami lengkapi dengan beberapa dokumen dan beberapa narasi untuk mempertahankan angka yang kami telah cantumkan. Demikian, Bu. ya, baik Bapak. Ya, izin Bu, apakah boleh tanggapan pertatanan tadi ya? Untuk verifikatornya tadi, apakah boleh ada tanggapan pertatanan tadi atau bagaimana? Izin untuk tatanan sehat mandiri dari kesehatan, tadi beberapa yang disampaikan untuk prevalensi stunting, insya Allah kami akan melengkapi terkait dengan data SSGI yang tahun 2023 ke tahun 2024. Sekedar informasi bahwa pada saat kami mengupload, itu untuk data tersebut belum tersampaikan dari pusat. Nah, sekarang ini sudah ada karena per bulan Mei, untuk data SSGI di tahun 2024 itu sebesar 22,9%, ada penurunan dari angka 25,6% dari tahun 2023. Insya Allah kami akan upload itu Bu. Untuk sementara kemarin kami mengupload data EPPGM yang data dari stunting di 153 kelurahan. Nah terkait dengan angka DBD,
Nah, angka DBD ini juga kami akan upload karena tadi disampaikan bahwa tidak ada melampirkan prevalensi. Kemarin kami hanya melampirkan data kasus yang terjadi peningkatan karena adanya curah hujan yang sangat tinggi di Kota Makassar, sehingga upaya-upaya pemerintah kota lakukan adalah bagaimana kami memaksimalkan edukasi terkait dengan masyarakat melakukan 3M plus abatisasi, dan Dinas Kesehatan sendiri langsung melakukan membentuk tim Jumantik, juru pemantau jentik yang ada di lapangan. Terus yang ketiga dari tatanan sehat mandiri terkait dengan nilai DM yang masih 0 di pusat. Insya Allah kami akan melengkapi data dukung juga. Nah, yang mana data dari DM yang kami upload kemarin itu terjadi penurunan dari 14,57 menjadi 13,61, di mana yang kami data adalah usia di atas 18 tahun. Terus yang keempat, posyandu. Nah, posyandu yang kami upload kemarin dari data 2023 ke data 2024, di mana data 2023 sebesar 1010 posyandu dan data 2024 itu sebesar 1013 posyandu. Itu kami akan lengkapi sesuai dengan permintaan pusat, karena yang kami masukkan kembali adalah data posyandu yang rincian posyandu prima dan rincian posyandu mandiri dan purnama. Itu yang akan kami lengkapi. Dan yang ketiga, yang kelima adalah pelayanan kesehatan terakreditasi. Tadi nilainya baru 50%, di mana kami belum melengkapi data hasil akreditasi 52 rumah sakit, yang di mana hasil 52 rumah sakit itu paripurna utama dan yang belum terakreditasi. Sepertinya di dalam laporan kami belum memasukkan data yang status akreditasinya dasar, yang kami masukkan utama dan paripurna. Dari sehat tatanan mandiri, demikian Bu yang kami akan maksimalkan, yang akan kami sesuaikan juknis di pusat, karena kami kalau melihat dari tatanan sehat mandirinya tadi nilainya yang terbaca di pusat semuanya masih 0. Demikian Bu. Izin, izin untuk Badan Penanggulangan Bencana untuk dokumen rencana penanggulangan bencana dan kontingensi sudah ditandatangani oleh Pak Wali. Jadi nanti tinggal kita upload sebentar melalui tim atau Bapeda Kota Makassar. Baik Bu. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ibu Kadistil. Izin Bu. Baik, Kadarwis, Dinas PU Kota Makassar. Terkait dengan tatanan kedua yang menyangkut infrastruktur, dapat kami jelaskan bahwa seluruh bukti dukung yang dibutuhkan telah kami sampaikan ke Forum Kota Sehat tingkat Kota Makassar. Dan pada saat rapat terakhir, kami sudah dinyatakan 100% semua bukti dukungnya sudah masuk. Adapun juga mungkin di aplikasi Sipantas dari pihak Forum Kota Sehat Pusat belum bisa membuka linknya, mungkin itu hanya terkendala persoalan teknis belaka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu, cukup ya.
Baik, terima kasih, Bu. Kalau dari kami pemerintah Kota Makassar, kami jadi sorry Bu. Jadi kami dari pemerintah Kota Makassar menyampaikan bahwa kami sangat komitmen terhadap ini dan segala apa yang menjadi kekurangan terhadap supporting data yang disajikan tadi yang dibutuhkan secepatnya akan kami selesaikan, melengkapi segalanya sehingga proses yang kita jalan ini bisa memaksimalkan nilai yang akan didapatkan oleh pemerintah Kota Makassar. Sebelum kami tutup, kami bisa yel-yel, Bu? Ya. Ya. Bisa berdiri semua? Ya. Kita yel-yel. Ya. KKS Kota Makassar. Sehat, sehat, lewato. Baik, terima kasih, Bu. Maaf Ibu, boleh, halo, Ibu mau minta diputarkan video karena ada sesi buat putar video. Kami sudah siapkan video, boleh? Sama semangat kolaborasi menuju hidup yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Kota Sehat adalah wujud nyata gotong royong lintas sektor melalui 9 tatanan pembangunan wilayah yang sehat dan inklusif. Tatanan kehidupan sehat mandiri melalui layanan kesehatan gratis, penyuluhan narkoba, edukasi gizi, kelas ibu hamil, aksi penanganan stunting, serta pelayanan dokter otak. Makassar mengajak warganya menjadi pelaku utama dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Tatanan permukiman dan fasilitas umum. Dari perluasan sambungan air, normalisasi drainase, hingga taman ramah anak dan difabel, Makassar menghadirkan permukiman yang bersih, aman, dan manusiawi. Tatanan satuan pendidikan. Penguatan UKS, sekolah ramah anak, dan edukasi kesehatan dijalankan di berbagai sekolah. Bus sekolah gratis juga disiapkan untuk menjamin akses pendidikan yang sehat dan inklusif. Tatanan pasar. Pasar-pasar tradisional dibenahi melalui penerapan standar kebersihan dan pembayaran digital berbasis QRIS. Makassar menghadirkan ruang ekonomi yang sehat, tertib, dan modern. Tatanan industri dan perkantoran. Makassar mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif melalui digitalisasi layanan, pemantauan usaha, dan pengawasan lingkungan. Perluasan jaminan sosial bagi pekerja menjadi bagian dari cita besar menuju kota sejahtera. Tatanan pariwisata. Destinasi wisata terus dikembangkan secara sehat, bersih, dan ramah inklusif. Ekowisata kanal, taman kota, dan kampung wisata jadi wajah baru Makassar yang mengangkat ekonomi kreatif dan budaya lokal. Tatanan transportasi dan tertib lalu lintas. Transportasi publik dibenahi lewat kendaraan layak jalan, terminal go digital, dan akses mobilitas yang aman dan efisien, menjadikan pergerakan warga lebih nyaman dan sehat. Tatanan perlindungan sosial. Dari ambulans gratis, penyaluran 800 ton beras, hingga layanan trauma center dan perlindungan kelompok rentan, Makassar hadir untuk semua lapisan masyarakat. Tatanan pencegahan dan penanggulangan bencana. Makassar membangun kesiapsiagaan sejak dini melalui edukasi, simulasi, dan gerakan umat bersih yang menjadi Selamat
datang di Makassar, kota yang tumbuh bersama semangat kolaborasi menuju hidup yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Kota Sehat adalah wujud nyata gotong royong lintas sektor melalui 9 tatanan pembangunan wilayah yang sehat dan inklusif. Tatanan kehidupan sehat mandiri melalui layanan kesehatan gratis, penyuluhan narkoba, edukasi gizi, kelas ibu hamil, aksi penanganan stunting, serta pelayanan dokter otak, Makassar mengajak warganya menjadi pelaku utama dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Tatanan permukiman dan fasilitas umum